Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali dari pembahasan tadi yang terputus karena untuk YouTube channel ini kita hanya punya waktu 10 menit dan itu akan mati dengan sendirinya. Oke, kita lanjutkan ya untuk pembahasan kita tadi. Kita lanjutkan ke sekarang adalah tujuan komunikasi budaya. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai fungsi sosial komunikasi budaya itu apa, fungsinya komunikasi antar budaya itu apa. Sekarang kita lanjutkan ke tujuan komunikasi antar budaya. Tujuan dari komunikasi antar budaya yaitu yang pertama sudah pasti mengurangi ketidakpastian. Apa sih sebenarnya mengurangi dari ketidakpastian itu? Yaitu seperti yang teman-teman bisa baca nih, dua individu menggunakan bahasa yang berbeda karena budaya yang berbeda. Oke, sehingga komunikasi antar budaya inilah yang akan berperan sebagai alat untuk mengurangi tingkat ketidakpastian logika maupun definisi dari topik yang sedang dibicarakan. Nah, karena terjadinya komunikasi antar budaya, pastinya ada ketidaksesuaian yang terjadi di antara dua individu, baik itu komunikator maupun komunikan. Nah, dari tujuan komunikasi inilah, dengan mengurangi ketidakpastian persepsi yang diterima oleh komunikan, karena sebagai komunikator, sebagai pemberi pesan, adanya perbedaan persepsi, dari komunikasi inilah kemudian terjadinya persamaan persepsi. Dari persamaan persepsi, karena terjadinya komunikasi itu, apabila sudah terjadi komunikasi antara komunikator dan komunikan, otomatis mengurangi ketidakpastian ya teman-teman, karena dengan kita berkomunikasi berarti kita bisa menggunakan bahasa yang digunakan dan dimengerti oleh seorang komunikan. Seperti contohnya, seorang yang bekerja di Indonesia atau bule yang bekerja di Indonesia, dia tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, tapi dia hanya bisa menggunakan bahasa Inggris. Sebagai orang pribumi yang bisa mengerti bahasanya dia, mengerti sedikit kebudayaan yang dimiliki oleh dia, sehingga terjadinya komunikasi yang selaras, persamaan persepsi, sehingga penyampaian pesan yang disampaikan oleh seorang bule kepada kita sebagai komunikan itu akan sama. Karena apa? Karena si komunikannya juga mengerti apa yang disampaikan oleh si komunikator. Berbeda dengan terjadinya komunikasi yang misalnya contoh saya yang tidak bisa bahasa Inggris, kemudian ada orang yang bertanya, menanyakan alamat, kemudian bertanya tentang sesuatu hal mengenai produk Indonesia kepada saya, tapi kemudian saya tidak mengerti komunikasinya, itu tidak akan sesuai dan tidak akan bersama persepsi. Jatuhnya jadi nggak nyambung ya, tidak adanya feedback yang dilakukan atau ketidakselarasan persepsi yang dilakukan antara dua individu. Dengan komunikasi antar budaya ini, satu adalah mengurangi ketidakpastian. Tujuannya apa sih komunikasi antar budaya? Juga bisa teman-teman lihat di sini bahwa KAB juga bertujuan sebagai alat efektivitas komunikasi. Sudah pasti ya teman-teman, dengan berbeda budaya secara tidak langsung akan sebagai efektivitas komunikasi, di mana agar komunikasi yang disampaikan dapat dimengerti secara efektif. Persamaan persepsi yang seperti tadi saya sampaikan diperlukan sehingga terjadinya interaksi komunikasi yang baik di komunikasi antar budaya. Oke, kemudian yang kedua, tujuan dari komunikasi antar budaya adalah kesadaran diri dan perbedaan antar budaya. Makin besar perbedaan antar budaya, maka makin besar kesadaran diri dari partisipan selama komunikasi. Itu tadi saya sudah menjelaskan, jika kita tidak mengerti bahasa yang disampaikan, itu akan terjadi gap yang sangat besar. Jadi di antara komunikasi budaya itu minimal komunikator dan komunikan sama-sama mengerti bahasa yang digunakan oleh komunikator, si penyampai pesan kepada kita. Itu harus sama. Dan yang ketiga, interaksi awal dan perbedaan antar budaya. Teman-teman bisa baca di sini, perbedaan antar budaya itu sangat penting dalam interaksi awal dan secara berangsur berkurang tingkat kepentingannya ketika hubungan menjadi lebih akrab. Oke, ini tujuan kelanjutannya ya, bahwa interaksi awal dan perbedaan antar budaya ini merupakan interaksi yang penting. Dan yang keempat yaitu memaksimalkan hasil interaksi. Oke, di
Maksud tujuan dari komunikasi antar budaya yang keempat ini kenapa memaksimalkan hasil interaksi, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada 3 konsekuensi yang mengisyaratkan implikasi yang penting bagi komunikasi antar budaya. Kita lihat apa aja sih. Yang pertama, komunikasi antar budaya itu sulit. Maka biasanya orang akan mencari kemiripan budaya yang sama dibandingkan dengan orang yang memiliki budaya yang berbeda. Kemudian yang kedua, bila kita mendapatkan hasil positif, kita terus melibatkan diri dengan meningkatkan komunikasi kita. Bila kita mendapatkan hasil negatif, pasti kita akan mulai menarik diri dan mengurangi komunikasi kita. Itu konsekuensi ya, implikasi komunikasi antar budaya. Dan yang ketiga, terakhir, kita membuat perilaku dengan harapan akan menghasilkan hasil yang positif dalam komunikasi. Maka kita akan memprediksi hasilnya. Oke, itu konsekuensi harus diterima. Makanya inti dari komunikasi antar budaya ini kita harus melakukan persamaan persepsi dulu ya teman-teman. Nggak bisa kita memiliki budaya yang berbeda, apalagi memiliki gap yang berbeda, yang tidak mau berusaha untuk mencari tahu budaya apa yang sedang kita lakukan ajak bicara, mau-maunya kita itu nggak bisa. Jadi komunikasi antar budaya itu harus adanya persamaan persepsi dulu, baru terjadinya komunikasi yang efektif di antara dua individu. Oke, di sini pembahasan terakhir ini saya ingin membahas tentang hambatan komunikasi antar budaya. Seperti yang kemarin sudah saya berikan tugas kepada teman-teman dan teman-teman berhasil untuk menjawab dengan baik dan benar bahwa hambatan komunikasi antar budaya itu ada hambatan fisik. Yang kedua, budaya. Bisa teman-teman baca di sini ya, ketiga persepsi, motivasi, pengalaman, emosi, bahasa, nonverbal, dan kompetensi. Oke, terima kasih untuk jawaban yang teman-teman yang sudah bisa menjawab soal saya dengan baik dan benar. Semoga teman-teman bisa memahami lebih pintar lagi, lebih memahami lagi, paham hambatan-hambatan yang terjadi. Oke, untuk selanjutnya di sini faktor terjadinya komunikasi antar budaya. Oke, di sini teman-teman belum mendapatkan materi ya untuk faktor terjadinya KB. Apa aja sih terjadinya? Kenapa bisa terjadi kita komunikasi antar budaya? Kenapa? Penyebabnya apa? Pertama sudah pasti mobilitas ya teman-teman. Dari kita melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain sehingga membuat terjadinya kita butuh berkomunikasi dengan orang, itu yang menyebabkan terjadinya komunikasi antar budaya adalah mobilisasi. Di mana dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu negara ke negara lain sehingga membuat kita mau tidak mau harus melakukan komunikasi. Itu secara tidak langsung manusia harus mulai memahami, mulai berinteraksi dengan lingkungan yang baru. Yang kedua, faktor ekonomi. Apa aja sih? Nah, di sini seperti yang teman-teman bisa baca, bahwa negara Indonesia yang memiliki ekonomi berkembang akan mengalami ketergantungan dengan negara yang memiliki tingkat perekonomian tinggi. Maka, terjadilah perpindahan pekerjaan dan terjadilah penyatuan budaya dalam satu tempat. Oke, faktor ekonomi sangat penting. Pada saat kita mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik tetapi di luar negeri, misalnya di Inggris, kita mendapatkan pekerjaan karena faktor ekonomi dengan mendapatkan gaji yang besar, otomatis kita mau ya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itulah dari faktor ekonomi bisa terjadinya komunikasi antar budaya. Karena kita berada di lingkungan negara yang berkembang, kemudian kita datang ke negara yang maju, negara yang modern, sehingga membuat faktor ekonomi ini membuat terjadinya komunikasi antar budaya terjadi. Dan yang ketiga, teknologi. Apa sih terjadinya teknologi? Teman-teman bisa baca bahwa teknologi mampu membawa kultur luas masuk ke suatu wilayah yang dapat mempengaruhi budaya bangsa, sehingga membuat komunikasi antar budaya menjadi mudah dan praktis. Dan teknologi dapat memberikan dampak terjadinya pertukaran budaya secara besar-besaran. Sekarang dengan teknologi yang semakin canggih, semakin maju, membuat kita bisa jadi menambah ilmu pengetahuan yang kita miliki ya. Kita jadi bisa tahu budaya apa saja yang dimiliki oleh bangsa lain. Begitupun dengan sebaliknya, orang lain atau bangsa lain pun bisa melihat kebudayaan yang kita miliki, sehingga faktor terjadi komunikasi antar budaya itu bisa terjalin. Hal itu juga bisa dengan terjadinya pernikahan di antara dua budaya yang berbeda. Itu juga terjadinya bisa dari faktor teknologi, misalnya berkenalan di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian terjadinya intensitas hubungan yang jauh lebih banyak.
kemudian terjadi pernikahan dan terjadi pernikahan dari dua budaya yang berbeda. Itu juga bisa terjadi faktor penyebab terjadinya komunikasi antar budaya. Dan yang keempat,